Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnini Rahima Putri dengan nomor PP 201201. Saya akan menjelaskan tentang destilasi, yaitu pelajaran OTK 3. Yang pertama itu ada definisi destilasi. Destilasi secara umum adalah pemisahan dua komponen atau lebih berdasarkan perbedaan titik didih senyawa. Secara sederhana, destilasi dapat diartikan sebagai proses penguapan cairan, kemudian mengkondensasikannya dalam suatu wadah dengan bantuan kondensor. Setelah itu ada prinsip destilasi, yaitu perbedaan titik didih zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut sehingga zat atau senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, bila didinginkan, akan mengembun dan menetes lagi sebagai zat murni atau disebut juga dengan destilat. Ada tipe-tipe kolom destilasi, yaitu atas dasar cara operasi, yaitu batch dan continue. Kolom continue itu dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang pertama yaitu sifat umpan yang diproses, yang kedua yaitu jumlah area produk, yang ketiga destilasi ekstraktif, yang keempat destilasi azeotropik. Yaitu dapat diartikan sifat umpan yang diproses itu yaitu ketika kolom binari umpan hanya mengandung dua komponen. Kolom multi komponen umpan mengandung lebih dari dua komponen. Kalau jumlah kolom produk yang memiliki kolom multi produk dan kolom mempunyai lebih dari dua arus produk. Setelah itu destilasi ekstraksi di mana kelebihan umpan muncul di arus produk bawah. Destilasi azeotropik di mana dua atau lebih komponen yang susah untuk dipisahkan maka akan kita lakukan dengan destilasi azeotropik. Jenis destilasi yang pertama yaitu destilasi sederhana yang prinsipnya memisahkan dua atau lebih komponen cairan berdasarkan beda titik didih yang jauh berbeda. Yang kedua yaitu ada destilasi fraksinasi atau destilasi bertingkat. Sama prinsipnya dengan destilasi sederhana, tetapi pada destilasi fraksinasi ini hanya saja destilat bertingkat memiliki rangkaian alat kondensor lebih baik sehingga mampu memisahkan dua komponen dengan titik didih yang berdekatan. Sedangkan yang di destilasi sederhana itu perbedaan titik didihnya yang sangat jauh, tetapi saat destilasi fraksinasi kita bisa memisahkannya dengan titik didih yang berbeda. Yang ketiga yaitu destilasi azeotrop, yaitu dengan memisahkan campuran azeotrop atau campuran dua atau lebih komponen yang susah dipisahkan. Biasanya digunakan sejauh ini dapat memisahkan ikatan azeotrop atau dengan tekanan tinggi. Yang keempat yaitu destilasi kering, memanaskan material padat untuk mendapatkan fasa uap dan cair, biasanya untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau batu bara. Yang kelima yaitu ada destilasi vakum, memisahkan komponen yang titik didihnya sangat tinggi. Jadi dengan cara menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atm. Yang selanjutnya yaitu tipe internal kolom kaki atau tray, di mana tray dengan macam-macam desain digunakan untuk menahan cairan untuk menghasilkan kontak yang lebih baik antara uap dan cairan, sehingga diperoleh pemisahan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada kolom packet, tidak digunakan tray namun packing yang digunakan untuk meningkatkan kontak antara cairan dan uap. Kolom pocket, tidak digunakan tray namun packing yang digunakan untuk meningkatkan kontak antara cairan dan uap. Suatu tipe destilasi tersusun atas beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada sebuah sel vertikal di mana pemisahan komponen cairan dilakukan. Yang kedua internal kolom seperti tray, pelat, atau packing yang digunakan untuk meningkatkan pemisahan komponen. Yang ketiga itu ada reboiler sebagai penyedia penguapan yang dibutuhkan bagi proses destilasi. Yang keempat yaitu ada sebuah kondensor yang mendinginkan dan mengembunkan uap yang meninggalkan bagian atas kolom. Yang kelima, sebuah drum atau reflux yang menahan uap terkondensasi dari bagian atas kolom sehingga cairan reflux dapat didaur ulang kembali ke kolom. Yang keenam yaitu rumah sel atau vertikal, internal kolom dan bersama-sama dengan kondensor serta reboiler menyusun suatu kolom destilasi.
Setelah itu ada operasi dasar dan terminologi. Campuran cairan yang diproses dikenal umpan dan dimasukkan biasanya di tempat dekat dengan tengah-tengah kolom sebuah tray disebut tray umpan. Tray umpan membagi kolom menjadi bagian atas atau pengayaan dan rektifikasi dan bagian bawah stripping. Umpan mengalir ke bawah kolom di mana dikumpulkan pada bagian dalam reboiler. Kalau dipasok ke reboiler untuk menghasilkan uap, sumber pemasukan kalor dapat berubah fluida, namun kebanyakan steam dalam rafinasi sumber pemanas dapat arus keluar dari kolom lain. Uap diangkat di dalam reboiler kembali dimasukkan ke unit pada bagian bawah kolom. Cairan yang dilepas dari reboiler dikenal dengan produk bawah atau bottom produk atau bottom saja. Operasi dasar dan terminologi yaitu uap bergerak ke kolom bagian atas dan keluar pada bagian atas unit, didinginkan oleh kondensor. Cairan embun disimpan di dalam bejana yang dikenal dengan reflux drum. Sebagian cairan ini didaur ulang kembali ke bagian atas kolom dan disebut reflux. Cairan kondensasi yang dilepas sistem disebut distilat atau produk atas. Jadi, terdapat aliran internal uap dan cairan di dalam kolom seperti juga aliran eksternal dari arus umpan dan produk ke dalam dan keluar kolom. Prinsip destilasi. Pemisahan komponen dari campuran cairan melalui destilasi tergantung atas perbedaan titik didih masing-masing komponen. Juga tergantung atas konsentrasi komponen yang ada. Campuran cairan akan memiliki karakteristik titik didih yang berbeda. Karenanya, proses destilasi tergantung atas karakteristik tekanan uap campuran cairan. Tekanan uap dan pendidihan. Tekanan uap suatu cairan pada suhu tertentu merupakan tekanan kesetimbangan yang dilakukan oleh molekul-molekul yang keluar dan masuk permukaan cairan. Berikut beberapa butir penting mengenai tekanan uap. Masukkan energi menaikkan tekanan uap. Tekanan uap terkait dengan pendidihan suatu cairan dikatakan mendidih di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan sekitarnya. Kemudahan suatu cairan mendidih tergantung atas volatilitasnya. Selanjutnya, cairan dengan tekanan uap tinggi atau cairan volatil akan mendidih pada suhu lebih rendah. Terus, tekanan uap dan titik didih campuran cairan tergantung atas jumlah relatif komponen di dalam campuran tersebut. Setelah itu, destilasi terjadi dikarenakan bedanya volatilitas komponen di dalam cairan tersebut. Apa itu volatilitas? Volatilitas relatif merupakan ukuran beda volatilitas antara dua komponen dan juga titik didihnya. Volatilitas relatif menunjukkan bagaimana akan mudah atau sukarnya suatu pemisahan tertentu. Volatilitas relatif suatu komponen I terhadap komponen J didefinisikan sebagai berikut. XI per X YI per XI per YJ per XJ, di mana YI mol fraksi komponen I di dalam uap, XI mol fraksi komponen I di dalam cairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasi dalam kolom destilasi. Yang pertama itu ada kondisi umpan, yang kedua itu status umpan, yang ketiga ada komposisi umpan, yang keempat elemen-elemen kecil yang dapat mempengaruhi kesetimbangan cairan uap atau VLA dari campuran cairan. Yang kelima itu kondisi cairan internal dan aliran fluida. Yang keenam keadaan trace atau... Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu saya mempunyai suatu soal itu sebuah kolom fraksinasi beroperasi pada 101 kPa bertujuan untuk memisahkan 100 kg jam larutan benzen dan toluen yang mengandung fraksi massa toluen 0,6 menjadi produk atas atau sebagai distilat, mengandung fraksi massa benzena 0,97 dan produk bawah mengandung toluen sebanyak 0,98 fraksi massa. Jika umpan masuk dan titik didihnya, tentukan jumlah produk distilat dan bottomnya. Baiklah, sebagai penyelesaiannya itu pertama-tama kita buatkan kolom distilatnya. Dan di sini kita bikin umpan masuk yang dilambangkan dengan F yang diberi sebanyak 100 kg per jam umpannya. Pada umpan masuk yaitu ada fraksi massa benzen dan toluen yang dilambangkan dengan A benzen dan B toluen. Jadi
XB di sini sama dengan 0,6 dan XA-nya 0,4. Sedangkan produk atas yaitu vapor, kita lambangkan dengan mengandung fraksi benzen pada 0,97 dan produk bawah menentukan sebanyak 0,98 fraksi. Jadi di sini YA-nya 0,97 dan YB 0,03. Dan bawah yaitu kita lambangkan dengan L atau B yaitu bottom dengan fraksi masa bawahnya yaitu XB sama dengan 0,98 dan XA sama dengan 0,02. Dan yang ditanya yaitu tentukan jumlah produk distilat dan bottomnya. Kita menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus mengetahui dulu cara mencari neraca massa total, yaitu rumusnya itu F sama dengan V tambah L, dan F diketahui di sini yaitu 100 kg per jam, yaitu kita masukkan 100 sama dengan V tambah L karena V dan L belum diketahui. Setelah itu yang kita buat adalah neraca massa komponen A yaitu benzen. Yang dengan rumus F X AF sama dengan V X AV ditambah L X AL. Di sini sudah diketahui F-nya yaitu 100 dan XA-nya yaitu 0,4, sedangkan V belum diketahui dan XAV sama dengan 0,97, ditambah dengan L yaitu LXA, L-nya belum diketahui, sedangkan XA-nya 0,02. 100 dikali 0,4 yaitu 40, dan sedangkan V dikali 0,97 yaitu 0,97 V, ditambah L dikali 0,02 yaitu 0,02 L. Kita perlu mencari V dan L, yaitu dengan mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Yang persamaan neraca massa total yaitu persamaan 1 dan massa komponen yaitu persamaan 2. Kita eliminasi ke 100 sama dengan V ditambah L. Dengan 40 sama dengan 0,97 V ditambah 0,02 L. Maka sama-sama kita kalikan 0,97 dengan 1. Menghasilkan 97 sama dengan 0,97 V ditambah 0,97 L. Dan setelahnya dikalikan dengan 1 yaitu 40 sama dengan 0,97 V ditambah 0,02 L. Kita kurangkan 97 dikurang 40 yaitu 57, 0,97 V dikurang 0,97 V yaitu 0, 0,97 L dikurang 0,02 L yaitu 0,95 L. Jadi 57 per 0,95 sama dengan L. L berarti L yaitu 60 kg per L. Jadi 57 per 0,95 sama dengan L. L yaitu 60 kg per hour. Jika kita sudah mendapatkan nilai L, maka kita substitusikan L ke persamaan 100 sama dengan V ditambah L. 100 sama dengan V ditambah L yaitu nilainya 60, maka 60. Jadi 60 pindah ruas menjadi 100 dikurang 60 sama dengan V. V mendapatkan 40. Jadi pada jumlah produk distilat yaitu pada benzen yaitu 0,97 dikali 60 sama dengan 38,8 kg per hour. Sedangkan toluen yaitu 0,02 dikali 60 sama dengan 1,2 kg per hour.